Halo seluruh, kembali lagi dengan gua Alfa di sini di channel Berkah Story. Yo, di video kali ini gua akan bahas sebuah kasus bertemakan narkoba seluruh. Kalian tahu sendirilah, narkoba itu kan efeknya serem-serem ya seluruh. Sampai ada seseorang tuh tega ngebunuh orang lain cuma alasan buat bersenang-senang doang. Padahal orang lain itu udah ngebantu dia seluruh, udah ngasih tempat tinggal lah, tapi malah dibunuh dong. Gimana rangkuman dari kasus kali ini seluruhku? Tetap simak di video ini ya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Nah, orang ini tuh seorang bude-bude yang bernama Joanna Dennehy. Sebenarnya dia lahir dari keluarga yang baik-baik aja seluruh. Bahkan hidupnya berkecukupan dan tinggal di lingkungan perumahan orang kaya. Dia punya seorang adik bernama Miriam yang hubungannya tuh deket banget. Taulah namanya anak cewek sama saudarinya sendiri kan pasti ya rempong gitu. Namun sayangnya waktu si Joan ini beranjak remaja, tahu-tahu dia berubah drastis seluruh. Ya pastinya gara-gara salah pergaulan lah. Saat itu dia berusia 13 tahun. Ya kisaran SMP lah. Tahu sendirilah, bocil-bocil SMP itu kan lagi cari jati dirinya sendiri. Pasti ya susah diatur gitu. Bahkan ngerinya pas dia masih sekolah itu, pas masih SMP, dia tuh udah ngerokok, mabuk, bahkan udah pakai narkoba seluruh. Nah sejak saat itu si Joan ini jauh sama keluarga karena dia lebih ngutamain kumpul sama teman-teman sesatnya itu tadi. Ngayap sampai malam, sering pulang bolos sekolah, padahal ortu dia tuh udah bolak-balik ngomelin, tapi tetep aja bandel si bocah ini. Sampai-sampai orang tuanya tuh angkat tangan. Selain pakai alkohol dan narkoba, kesesatan lain yang dia lakukan itu ya seks bebas lah seluruh. Hingga usianya yang ke-15 tahun, dia itu memilih hidup bersama pacarnya yang bernama John Turner. Saat itu si John umurnya 5 tahun lebih tua dari Joanna, kisaran 20 tahun lah seluruh. Tidak selang lama si Joanna ini ngelahirin anak yang diberi nama Sienna. Nah karena pondasi awalnya yang tidak baik, rumah tangganya pun amburadul. Tiap hari berantem mulu sama suaminya. Nah di sini kan si Joanna udah jadi ibu ya, bukannya nyentuhin yang baik-baik seluruh, malah sesat dong. Gimana enggak? Pagi-pagi ya dia bangun tidur tuh bukannya bikin sarapan atau bikin teh gitu ya, tapi malah ngefly dong depan anaknya sendiri pula. Sebuah catatan interview dari suaminya, ternyata si Joanna ini hobinya selingkuh. Jadi dia ini sering ninggalin anaknya sendiri berhari-hari, tapi pas pulang-pulang badannya bonyok-bonyok dong. Ya mesti gara-gara berantem lah sama selingkuhannya. Nah itu pas dia pulang, dia juga ditambahin lagi bonyoknya, tambahin lagi sama suaminya itu. Sudah kayak siksa neraka nih, sana kena sini kena, salahnya selingkuh makanya setia dong kayak gue nih. Gara sering berantem jadi stres lah si Joanna ini, sampai dia sering ngelukain dirinya sendiri seluruh. Ya kayak nyait-nyait tangannya sendiri gitu, kayak cewek lagi galau. Nah dari sini si Joan kelihatan punya gangguan mental. Si Joan ini punya rasa iri terhadap adiknya sendiri, si Miriam tadi, karena dia nganggap ortunya lebih sayang ke adiknya dibandingkan dia. Apalagi adiknya itu baik-baik aja, sampai adiknya itu kuliah dan punya perusahaan IT sendiri. Gara-gara kesulitan ekonomi, si Joan ini ngelamar kerjaan. Sana sini dia lamar, pakai lamaran kerja itu, tapi tetap aja nggak ada yang nerima. Karena apa? Ya perangannya gitu, kayak suka teler, tak ada orang yang mau nerima dia jadi karyawan. Nah semenjak dia ditolak terus tuh sana sini, dia mutusin untuk suka nyuri, suka nyopet. Tapi gedenya di sini, dia habis nyuri tuh uangnya bukan dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, malah dipakai mabuk lagi dong. Sampai di tahun 2012 si Joan ini kepergok sama polisi, lalu ditangkaplah dia. Lalu diinterogasilah dia sama polisi. Si polisi curiga kalau si Joan ini punya kelainan mental. Lalu dia pun dikirim ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa lebih lanjut. Beneran dong, dia punya gangguan mental yang bernama OCD atau overthinking yang terlalu berlebihan. Dan dia punya sifat antisosial yang menyebabkan dia itu nggak punya rasa empati lah sama orang lain. Ya nggak punya rasa mesak nih gitu, ngelas asih nggak ada itu dia.
dan semua gangguan mental yang dia alami disebabkan oleh penggunaan obat-obatan dan alkohol yang sering dia konsumsi. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara hingga beberapa bulan karena kasus pencurian tadi. Nah, di dalam penjara ini sayangnya dia tidak mendapatkan perawatan khusus. Makanya waktu keluar itu dia bukannya tambah baik ya, malah tambah ruwet dong. Pas waktu dia pulang nih, di rumah itu berantem lagi sama suaminya. Berantem mulu dah, gak ada selesai-selesainya. Hingga pada suatu hari pas berantem itu si Juan malah ngancem pakai pisau dong. Nah, mulai dari sini suaminya pun memutuskan pergi dan tidak ninggalin jejak. Karena nggak punya pekerjaan dan nggak bisa bayar cicilan kontrakan, akhirnya si Joanna pun diusir dari kontrakan. Hingga pada suatu hari ada ini sebuah apartemen yang digunakan untuk sharing room atau kumpul kebo lah. Nah, pemilik apartemen ini bernama Kevin. Karena kasihan sama Joanna yang tadi hidup lontang-lantung di jalan, diajaklah si Joan ini untuk nginep atau tinggal di apartemennya. Lalu si Joan dikenalkan ke teman-temannya yang bernama Lukas dan Johan. Di sini si Joan dijadikan ART, ya, semacam bersih-bersih rumah gitu. Hitung-hitung buat berterima kasih atas tempat tinggal yang diberikan oleh Kevin. Nah, bukannya berterima kasih, si Joan ini malah ngabisin 3 orang tadi seluruh. Yang pertama korbannya itu Lukas. Pas wira-wiri, tahu-tahu si Joan ini langsung nusuk si Lukas pakai pisau berpuluh-puluh kali hingga dia tewas. Lalu korban keduanya tuh si Kevin. Ceritanya tuh si Joan mancing Kevin untuk datang ke kamarnya dan makain dia baju bling-bling gitu buat tapi nggak taunya si Joan ini langsung nusuk Kevin hingga berkali-kali hingga si Kevin tewas. Lalu korban ketiganya itu si Johan. Ternyata proses pembunuhan ini si Johan tidak melakukannya sendiri, melainkan dibantu oleh kekasih barunya yang bernama Gary dan seorang teman Gary yang bernama Larry. Setelah ngebunuh tadi, si Johan menyuruh mereka berdua untuk membuang mayat-mayat tadi. Tapi sebelum dibuang, si Johan ini malah selfie dulu dong sama mayat-mayat tadi. Nah, diupload lah di sosmed buat dipamerin. Langsung saja dong, orang-orang yang tahu dari sosmed si Joan ini langsung ngelaporin ke kepolisian. Namun setelah ngebunuh 3 orang tadi, si Joan ini nggak ngerasa puas, malah ngajak kedua kawannya tadi buat muter-muter untuk mencari mangsa seluruh. Mangsanya tuh om-om yang gendut dan genit-genit gitu. Ya, random banget lah. Lalu polisi mengejar dan menangkap mereka bertiga. Dan setelah diinterogasi, ternyata beneran dong si Joan ini punya cita-cita untuk menjadi pasangan seperti Bonnie and Clyde. Total korbannya itu 5 lah. Lalu diadililah dia di persidangan dan si Joan ini menyatakan menyesal. Akhirnya di tahun 2014 si Joan mendapatkan hukuman seumur hidup. Tapi anehnya di sini dia nggak menyesal dong, malah cengenges gitu. Dan pada waktu itu si Joan menjadi perempuan ketiga yang mendapatkan hukuman seumur hidup. Lagi-lagi di dalam penjara dia berulah dong. Dia tuh ngelakuin ya surat menyurat kepada mantan pacarnya tadi untuk membebaskan diri. Nah, rencananya itu dengan ngebunuh para sipir hingga ia bisa bebas. Untungnya saja rencana itu tadi diketahui oleh para penjaga penjara. Dari situ pun penjaga memindahkan Joanna ke sel isolasi, cuma dia sendiri yang meninggali penjara itu. Sekian kerangkuman dari kasus orang budi-budi yang tergigih. Kalau ada kurangnya gue mohon maaf ya seluruh, dan kalian bisa lengkapi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini buat ngebantu gue untuk menyajikan video-video yang lebih baik ke depannya buat kalian. Matur nuwun seluruh.